Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sri Lubista dengan NIM 211510071 dari kelas 5B. Ingin membacakan hasil jawaban ujian MIT semester tahun 2022-2003 Gasal Diagnosis Perilaku Minat Promosi Kesehatan. Dosen pengampu Pak Abdul Ridho SKMM PH. 1. Jelaskan 5 tahapan diagnosis perilaku. 1. Membedakan antara penyebab perilaku dan non-penyebab perilaku dari masalah kesehatan, yaitu penyebab perilaku dalam masalah kesehatan adalah suatu respons seseorang atau organisme terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. 2. Mengembangkan temuan atas perilaku memiliki 2 bentuk prosedur, yaitu A. Identifikasi perilaku yang berhubungan dengan pencegahan masalah kesehatan atau primer, contohnya memelihara atau mencapai berat badan yang diinginkan, berhenti merokok atau jangan dimulai, berhenti minum minuman beralkohol berlebihan atau jangan dimulai, mulai atau lanjutkan olahraga. B. Identifikasi prosedur pengobatan atas masalah kesehatan secara berurutan sekunder atau tersier. Setiap langkah adalah perilaku, contohnya membuat keputusan untuk pengobatan atau bedah, ikut pengobatan yang diresepkan, mempertahankan atau mencapai berat badan yang ideal, berhenti merokok, berhenti minum minuman beralkohol yang berlebihan. 3. Ranking perilaku berdasarkan urgensinya memiliki 2 urgensi, yaitu perilaku dikatakan penting jika data yang ada secara jelas berhubungan dengan masalah kesehatan, perilaku itu sering terjadi. Perilaku dikatakan kurang atau tidak penting jika tidak berhubungan langsung dengan masalah kesehatan, perilaku tersebut jarang muncul. 4. Ranking perilaku berdasarkan kemudahan diubah. Terdapat 2 bentuk, yaitu masih dalam tahap dini atau baru muncul, tidak terkait kuat dengan gaya hidup atau budaya, berhasil diubah atau program lain. Perilaku sulit diubah jika sudah lama terjadi, terkait kuat dengan gaya hidup atau budaya, tidak dapat diubah oleh program lain. 5. Memiliki perilaku saran. Terdapat tabel, yaitu mudah diubah dan sulit diubah. Mudah diubah jika penting, prioritas tinggi untuk fokus program, tidak penting jika prioritas rendah kecuali untuk tujuan politis. Sulit diubah jika prioritas untuk program inovasi evaluasi penting, tidak penting, tidak ada program. 2. Menurut Iskesda 2018, prevalensi gigi rusak dan berlubang pada warga Kalimantan Barat sebesar 45,55%. Salah satu penyebab yang terlihat adalah 95,37% warga tidak pernah memanfaatkan layanan kesehatan gigi. Jelaskan determinan perilaku menggunakan teori L-Green yang menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan layanan tersebut. Jawabannya, di sini terdapat 3 faktor L-Green, yaitu faktor pencetus atau predisposing, faktor pemungkin atau enabling, faktor penguat atau reinforcing. Faktor pencetus atau predisposing yaitu tingkat ketidakpengetahuan warga Kalimantan terhadap karies gigi dan perawatan. Faktor pemungkin atau enabling, akses jarak ke tempat pelayanan kesehatan sulit dijangkau. Faktor penguat atau reinforcing, kurangnya penyuluhan tentang kesehatan gigi serta perawatan oleh petugas kesehatan, yang dimana ketiga faktor ini mempengaruhi penyebab rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan gigi. 3. Berdasarkan soal nomor 2, menurut Anda apa determinan paling dominan? Jelaskan. Jawabannya, menurut pendapat saya, determinan yang paling dominan dari soal nomor 2 di atas adalah kurangnya penyuluhan tentang kesehatan gigi serta perawatannya disebabkan oleh jam kerja petugas kesehatan tidak sesuai dengan waktu luang warga, di mana sebagian besar warga bekerja di sektor non formal, contohnya pekerja harian, pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, dan lain-lain. Penyuluhan kesehatan yang diberikan secara intensif dan berlangsung secara terus-menerus dengan menggunakan alat peraga dan ilustrasi lebih tepat diterapkan pada warga dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, agar informasi yang disampaikan mudah dipahami. Selain itu, penyuluhan juga difokuskan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko
dan manfaat perawatan kesehatan gigi pada warga setempat. Dengan demikian, warga Kalimantan diharapkan lebih peduli dengan kesehatan gigi sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan gigi. Di selang kegiatan Posyandu Balita dan pertemuan bulanan Ibu PKK yang berlangsung secara rutin dan dimanfaatkan untuk menyampaikan penyuluhan tentang kesehatan gigi, memberdayakan kader Posyandu dalam promosi kesehatan sebagai peer education lebih efektif dan mampu mempertahankan referensi pengetahuan. 4. Jelaskan indikator perilaku apa saja yang diamati dalam surveilan kardiovaskular dan mengapa surveilan penyakit kardiovaskular memerlukan pengamatan faktor risiko perilaku. Jawabannya, indikator perilaku apa saja yang diamati dalam surveilan kardiovaskular, contohnya penyakit jantung, adalah memeriksakan kesehatan secara rutin seperti tekanan darah, gula darah, dan lain-lain. Menghindari penggunaan rokok, berolahraga secara rutin, bisa mengontrol stres, diet yang seimbang, istirahat diri dengan cukup. Keterangan terkait surveilan penyakit kardiovaskuler harus memerlukan pengamatan faktor resiko perilaku yang terkait, contohnya faktor resiko penyakit jantung, yaitu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mau melakukan tindakan pencegahan dengan disiplin dalam menerapkan perilaku gaya hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kardiovaskular. 5. Jelaskan tujuan surveilan NCD, karakteristik step dalam pengembangan surveilan tersebut. Tujuan surveilan NCD atau penyakit tidak menular adalah membangun early warning information atau early warning system yang dimana bertujuan untuk muaranya ada pada respon epidemic respon. Secara keseluruhan, pengertian surveilan NCD penyakit tidak menular yaitu mengamati epidemic intelijen yang tugasnya memata-matai apakah ada potensi atau kemungkinan terjadinya wabah atau kasus yang kategorikan sebagai KLB atau kejadian luar biasa yang penyakit bisa meledak atau tidak. Sedangkan tujuan di kerangka step adalah untuk memandu pembentukan sistem surveilan faktor resiko di negara-negara dengan menyediakan kerangka dan pendekatan untuk memperkuat ketersediaan dan untuk membantu negara-negara menginformasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program, memfasilitasi pembangunan profil populasi terhadap paparan faktor resiko PTM, memungkinkan adanya perbandingan antar populasi dan lintas kerangka waktu, dan membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam surveilan NCD atau penyakit tidak menular. Sekian pembacaan hasil UTS saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.